Puji Tuhan, kekasih Tuhan, pagi yang indah. Kita bisa bangun ini adalah kemurahan Tuhan. Bisa menghirup udara yang segar. Dan kita bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Bisa menikmati kemurahan Tuhan. Semuanya adalah kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini, hidup kami sadari adalah semata-mata kemurahan Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau mengutamakan Tuhan, kami cinta Yesus, maka kami juga cinta firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kekasih Tuhan, kita akan merenungkan satu kebenaran, yaitu fokus kepada Yesus Kristus. Fokus kepada Yesus Kristus. Kita membaca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Perhatikan, mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, ini timbul pertanyaan. Yesus sekarang di surga. Kemudian tertuju kepada Yesus yang bagaimana? Apakah sekarang ini Januari banyak kalender baru ya? Ada kalender gambar Yesus, lukisan Yesus. Dan lukisan gambar Yesus ini bermacam-macam. Ya, ada yang berambut pirang, ya, ada yang berambut hitam, ada yang rambut lurus, ada yang rambut keriting. Hidungnya juga macam-macam, ada hidung mancung, ada hidungnya agak bengkok, ada yang hidungnya kecil. Nah, ini yang mana? Atau foto? Ada foto Yesus ya seperti kita ini. Nah, itu aktor bintang film Hollywood dan berperan sebagai Yesus. Ada beberapa film Yesus ya, sehingga foto aktor itu bermacam-macam. Jadi yang mana? Nah, ini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Amin. Kekasih Tuhan, ini sangat prinsipil ya di dalam kehidupan Kristiani kita ini. Fokus di dalam keyakinan kita jelas Yesus Kristus. Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bahasa Jawa ya, sesembahan kita, junjungan kita. Ya. Nah, ini. Dan kita mempunyai dasar yang sangat kuat bahwa fokus kita adalah Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 4. Injil Yohanes pasal 4, kita memperhatikan tentang penyembah-penyembah yang benar. Nah, kita lihat ayat 23 sampai dengan ayat 24. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Roh di sini huruf kecil ya. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Lihat, ada penegasan di sini. Bapa Surgawi maunya menghendaki penyembah-penyembah yang demikian, model yang begini, yaitu penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, di sini kalau kita memperhatikan ya, ayat sebelumnya, kalau masa lalu itu ya banyak mereka itu menyembah fokus pada tempat.
Ya, seperti dikatakan di sini, ya, dikatakan nenek moyang kami, perempuan Samaria ini mengatakan, menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem adalah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, Yesus katakan. Hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Disinilah Yesus menyatakan, ya, percayalah kepadaku. Percaya kepada Yesus. Tentunya saya yakin saudara pendengar firman Tuhan ini pasti mengaminkan saudara menyembah kepada Yesus Kristus. Karena saudara percaya kepada Yesus Kristus, saudara menyembah kepada Yesus Kristus. Saya katakan amin. Memang itulah yang dikatakan Yesus, penyembah-penyembah yang benar itu menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Apa maksud di dalam roh dan kebenaran? Kalau orang-orang karismatik itu sering saya dengar itu menafsirkan itu ya dengan menyembah haleluya, haleluya, dilakukan, dimazmurkan. Haleluya, 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 haleluya. Kemudian kalau bahasa lidah, ya bahasa lidah itu dilakukan. Nah, mereka katakan itu, ada yang mengatakan bermazmur, ada yang mengatakan penyembahan di dalam roh dan kebenaran, ya. Tapi maksud ayat ini, penyembah di dalam roh kebenaran itu yang dimaksudkan adalah lahir baru. Seseorang yang sudah dilahirkan baru, diperanakkan dari air dan roh, seperti yang tertulis di dalam Injil Yohanes pasal 3. Tidak ada seorang pun bisa masuk dalam kerajaan surga kalau dia tidak dilahirkan dari air dan roh. Apa maksudnya? Nah, di sini banyak tafsiran ya. Kalau melihat kalimat berikutnya, lebih baik kita baca ya pasal 3. Kita lihat di situ di dalam pasal 3, lihat sangat jelas sekali Yesus katakan ya kepada Nikodemus. Nikodemus ini adalah seorang ya pemimpin agama Yahudi. Nikodemus ini seorang cerdas, tapi dia tidak memahami apa yang dikatakan Yesus. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Nah, ayat berikutnya ini menjelaskan ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi maksudnya Yesus mengatakan kalau tidak dilahirkan dari air, ini air ini ada yang ditafsirkan firman, ada yang lebih parah lagi ditafsirkan baptisan air. Iya. Nah, apa maksudnya air di sini? Nah, ini Profesor ya Dr. Stanley Heath. Beliau seorang ahli fisika. Beliau ahli kimia juga, ya. Beliau menjadi guru besar di Parahyangan University, Bandung. Nah, beliau mendirikan Institut Alkitab Tiranus. Beliau seorang dosen bahasa Ibrani dan bahasa Yunani di Sekolah Alkitab Tiranus, Bandung. Beliau mengatakan bahwa air di sini ini air ketuban. Nah, ini banyak yang tidak setuju. Kok bisa air ketuban? Jadi di sini sesuai dengan ayat berikutnya, dilahirkan dari daging adalah daging. Jadi dilahirkan dari seorang ibu manusia. Jadi bukan untuk jejadian, bukan untuk jin-jin, untuk roh-roh gentayangan. Apalagi di daerah ya Bandung ada aliran yang mengajarkan ya penginjilan kepada dunia orang mati.
Jadi roh-roh orang mati dipanggil diinjili. Kalau terima Yesus masuk surga. Nah, ini kebenaran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Keselamatan itu ditentukan adalah sampai kepada napas yang terakhir. Setelah itu terlambat penghakiman. Nah, jadi di sini dari air itu maksudnya manusia yang lahir dari seorang ibu, bukan manusia jejadian. Diperanakan dari seorang ibu dan dia harus diperanakan dari atas, yaitu dari roh ini. Diperanakan dari atas. Nah, untuk diperanakan dari atas bagaimana? Dia harus terima Yesus Kristus di dalam hatinya. Sesuai Yohanes pasal 1 ayat 12, dia menjadi anak-anak Allah yang menerima Yesus. Mereka yang percaya kepada Yesus menerima Yesus, memiliki hak menjadi anak-anak Allah ini. Nah, Kolose pasal 2 ayat 6, mereka yang terima Yesus, hendaklah ia tetap di dalam Yesus. Demikian juga Wahyu pasal 3:20, Yesus mengetuk pintu. Ini pintu hati kita. Kalau kita membuka pintu hati kita, kita terima Yesus. Yesus masuk dalam hati kita. Ini, kita menjadi ciptaan baru, lahir baru. Nah ini. Jadi, bukan hanya sekedar percaya. Kalau percaya, setan pun percaya, bahkan sampai gemeter, ya, di dalam Yakobus tertulis. Nah, di sini kita harus percaya yang menerima Yesus di dalam hati kita, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, disinilah yang dikatakan Yohanes pasal 4 ini. Penyembah-penyembah yang benar itu adalah bukan fokus pada tempat gunung, tapi sudah lahir baru di dalam Yesus Kristus. Nah ini, lahir baru, fokusnya Yesus Kristus. Nah, sekarang fokus Yesus Kristus, apakah gambar di lukisan-lukisan? Itu kan karya seniman. Apakah di kalender-kalender? Itu kan karya fotografi. Nah, kasih Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Pandanglah Yesus. Nah, kalau kita disuruh memandang Yesus, mata kita memandang Yesus. Kita mengenal Yesus yang benar itu dari firman Tuhan. Karena Yesus adalah firman yang menjadi manusia, kalam yang menjadi manusia. Kita bisa mempelajari dalam Yohanes pasal 1, firman itu menjadi manusia. Nah ini, ya, di dalam ayat 14 juga dijelaskan, firman itu menjadi manusia. Yesus Kristus, kekasih Tuhan. Itu sebabnya kalau kita mau mengenal Yesus seutuhnya, saudara cinta Yesus, cinta firman Tuhan. Yesus mengatakan, kalau engkau mengasihi aku, Yohanes 14, engkau mengasihi juga perintah-perintahku. Jadi kalau saya menyatakan saya mengasihi Tuhan, maka saudara juga cinta firman Tuhan. Nah, coba cinta saudara kepada firman Tuhan, apakah lebih besar daripada saudara cinta kepada hal-hal yang ada di dunia ini? Kalau saudara cinta firman Tuhan, saudara kesukaannya membaca firman, merenungkan, untuk dimengerti, dan yang paling penting, mewujudkan, melakukan dalam hidup ini. Kapan lagi? Jangan sampai terlambat. Apakah nanti kalau sudah sakit baru nasar-nasar saya mau ya melakukan firman Tuhan? Terlambat. Sekarang ini kesempatan yang sangat berharga. Kesempatan yang sangat berarti. Kita membaca, memperkatakan, dimengerti, dan melakukan. Saudara akan melihat Tuhan itu nyata dalam hidup saudara. Mari kekasih Tuhan, ya, kita fokus kepada Yesus itu adalah kita mengenal Yesus dari firman Tuhan ini. Bukan dari kitab lain di luar Alkitab ini. Kita membaca firman, kita merenungkan, ya, sampai kita mengenal Yesus dari firman Tuhan ini. Karena firman Tuhan katakan nanti akhir zaman akan muncul Mesias palsu. Yesus palsu. Kristus palsu. Nah, kita mengenal Yesus yang benar dari firman. Dengan kita membaca Injil berulang-ulang, kita membaca surat-surat rasul-rasul tentang Yesus, maka disitulah akan terbentuk satu figur Yesus Kristus.
Nah, inilah yang menjadi konsentrasi kita dalam doa dan pujian. Elia manusia biasa, tapi dia berdoa sungguh-sungguh. Nah, kata sungguh-sungguh ini, saya yakin dia fokus kepada Yesus. Saya ingin tanya kepada saudara, ketika saudara memuji Tuhan, berdoa, pikiran saudara kemana? Kalau mau jujur, pikiran kemana-mana, bahkan kosong. Nyanyi-nyanyi, tidak tahu pikirannya sudah tidak tahu di mana. Ya menetap di sini mungkin ya, tidak kemana-mana, tapi tidak tahu apa yang dikatakan, apa yang dipuji. Ya, nah, kalau seorang cinta firman Tuhan, dia banyak ya mendalam firman Tuhan sampai manunggal, sampai dia mengenal satu figur Yesus yang benar dari firman Tuhan. Karena ada berita Yesus yang tidak mati disalib. Ada berita Yesus yang tidak mati disalib, melainkan orang lain yang diserupakan. Ada teori mengatakan ya Yesus disembunyikan oleh murid-muridnya. Ada teori mengatakan ya Yesus pingsan, kemudian ya dia bangun kembali. Ya dia tidak mati. Padahal sangat prinsip sekali 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 7. Ya. Lihat firman Tuhan katakan bahwa Yesus mati sesuai kitab suci, dikuburkan sesuai kitab suci, dan bangkit sesuai kitab suci. Nah, ini kebenaran. Itu sebabnya kita membaca firman Tuhan ini mengenai Yesus, baik kitab Injil maupun surat rasul-rasul. Maka kita bisa ya mendapat satu figur yang sesuai firman Tuhan. Yesus yang sejati, Yesus yang benar. Itulah yang menjadi fokus ketika kita memuji Tuhan, ketika kita berdoa dan sungguh-sungguh fokus kita. Ibrani 11 ayat 6, kalau seorang datang kepada Yesus, haruslah dia yakin bahwa Tuhan ada di depannya. Maka Tuhan memberikan upah. Nah ini, puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur kebenaran firman-Mu telah mengajarkan kepada kami. Di dalam doa kami, pujian, kami harus fokus kepada Yesus Kristus yang benar. Yesus Kristus yang kami kenal dari firman Tuhan. Jangan sampai kami memuji, berdoa dengan pikiran yang kosong, pikiran yang menetap di kepala kami saja, atau pikiran yang melayang-layang kemana-mana, atau hanya sekedar basa-basi, kata-kata ucapan, tapi tidak connect dengan apa yang menjadi fokus di dalam kami, memusatkan kepada Yesus Kristus yang kami kenal dari firman Tuhan. Mari Tuhan, kami mau komitmen sekarang ini. Saat kami memuji, saat kami berdoa, fokus kami adalah Yesus Kristus yang kami kenal dari firman Tuhan ini. Puji Tuhan. Setiap pribadi yang sakit pada saat ini, kami percaya, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pilu-pilu Tuhan Yesus sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian yang dalam kesulitan, dalam kesusahan, yang sedang bingung pada saat ini, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan pencerahan, Tuhan pimpin. Demikian juga bangsa negara kami Indonesia, kami percaya hati Tuhan penuh belas kasihan. Pasti pada waktunya Tuhan akan tuntaskan COVID-19 ini. Vaksin yang sedang dicoba ini Tuhan berkati agar efektif Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia, NKRI tetap terjaga. Puji Tuhan. Kasih karunia Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.